dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, majelis yang dijadikan untuk mengajar Al-Qur'an, ya cabangnya yang mengajar agama di dalamnya, tapi intinya kan Al-Qur'an, Allah berikan atau jadikan majelis-majelis yang sangat istimewa. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khafatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul satu kaum, ya, jemaah kita seperti ini di rumah dari rumah Allah. Ngapain berkumpul? Yatluna kitaballah, dibacakan, diajarkan kitab Allah, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada minimal ada dua, teksnya, bacaannya, ya mungkin makhrajnya yang belum bisa, tahsinnya, mungkin menghafalnya dan sebagainya. Itu namanya, atau tafsirnya, makna-maknanya, kandungannya, termasuk bagian dari seluruh ajaran Islam itu semua rujukannya adalah Al-Qur'an. Ya tadarasunahu bainahum, mereka saling belajar dan mengajar antara satu dengan yang lain. Apa kata Rasul? Illat nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Ketenangan sejati saat kita berada dalam majelis Quran. Asal kita konsentrasi penuh hati kita konsentrasikan, kita tawajuhkan kepada majelis, maka insya Allah ketenangan akan turun. Nah, bedanya ketenangan dengan tidur itu apa? Beda. Kadang-kadang memang tidur itu efek dari ketenangan. Tapi kata Quran mengatakan bahwa Allah menurunkan ngantuk itu bukan dalam majelis ilmu ternyata, tapi dalam majelis perang, dalam perang Badar. Sebagian sahabat itu ngantuk. Aneh, di hadapannya musuh yang siap menghabisi nyawanya, ya kan? Dulu tidak seperti hari ini, berhadapan, pedang terhunus, senjata ada, mau dihabis, kok bisa-bisanya ngantuk. Ini luar biasa. Itu sakinah, ketenangan yang Allah turunkan kepada mereka. Sehingga ketika mereka baru mengangkat pedang dalam kasus perang Badar, baru mengangkat pedang, belum sampai dipacokkan, di depan itu sudah mati semua orang. Ada 10 orang mati semuanya. Baru melempar tombak, baru mau dilempar, belum nyampe, udah mati duluan semua mereka. Makanya dalam surat Taubah Allah mengatakan, wa ma ramaita walakin Allah rama. Yang melempar mereka sesungguhnya adalah Allah. Memang kamu yang mengangkat tombaknya, tapi yang mengenakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di saat perang. Tapi kalau dalam majelis ngantuk itu katanya dari siapa jemaah? Dari sono. Dari sono. Baik, itu namanya sakinah, disebut dengan as-sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Banyak teman-teman kita, alhamdulillah, ya, yang muslim di negara, yang hidup di negara mayoritas non muslim, di Eropa, di Amerika, teman-teman kita yang berdakwah, masya Allah di sana. Sering saya dikasih kadang-kadang video cerita dari teman-teman di sana yang dulu satu alumni, masya Allah, banyak orang masjid, apalagi di bulan Ramadan kayak begini, berduyun-duyun ke masjid hanya dengarkan Quran doang. Apa kata mereka? Kami merasakan ketenangan yang belum pernah kami rasakan selama hidup saya, baru dengar Al-Quran doang. Kenapa? Karena datangnya ada keinginan. Kalau kita kan baca Quran nggak baca, kayaknya biasa aja, gelisah aja gitu. Kalau mereka benar, kenapa? Karena niatnya benar, ingin cari pengetahuan yang benar, sehingga turun sakinah betul kepada hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat terkadang artinya juga taufik, pelindungan, ya, kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu. Rumah perjujuran, rahmat perjujuran kepada mereka. Yang ketiga, wa khafathumul malaikah, majelis Quran diliputi malaikat-malaikat Allah. Dalam riwayat nanti disebutkan hadis yang berikutnya, malaikat itu sampai langit dunia bersama kita ini, insyaallah taala. Manusia yang hadir dapat dihitung dengan jari, tapi bersama kita makhluk Allah yang tidak terlihat sampai langit dunia bersaf-saf menghadiri majelis-majelis agama dan majelis Quran. Yang berikutnya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan mereka yang hadir ahlul majelis disebut namanya dan nama bapaknya, fulan bin fulan hadir dalam majelis ini, di masjid ini, ya, di Masjid Gerah Hijau. Masjidnya namanya nih apa Pak? Masjid Islamic Center di Gerah Hijau 2, masya Allah, bersama fulan bin fulan. Disebutkan nama kita di hadapan para malaikat
Allah Subhanahu wa taala. Nama kita saja disebut oleh gubernur, oleh presiden, bangga tidak kira-kira? Yang bangga bukan yang disebut, bapaknya, tetangganya pun ngomong, itu kemarin yang di TV itu si Fulan itu tetangga saya loh, padahal nggak ada yang nanya sebenarnya. Ikut kenapa? Ikut bangga. Gurunya itu yang disebutkan itu dulu murid saya dulu waktu di SMP, di SD, bangga. Pak RT-nya, tahu nggak kamu yang tadi malam disebut namanya oleh Pak Presiden itu rakyat saya atau RT dulu. Masya Allah, semua ikut bangga disebutkan oleh manusia. Bayangkan jemaah sekalian, yang menyebut adalah siapa? Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, di depan majelisnya para malaikat di langit sana, Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang luar biasa. Kenapa sampai begitu mulia? Karena Al-Quran diajarkan, Al-Quran diturunkan, diajarkan kepada satu dengan yang lain. Bahkan dalam hadis yang sahih yang lainnya jemaah sekalian, hadis juga yang cukup panjang, ya mungkin terjemahnya sajalah saya baca. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Majelis-majelis Quran itu majelis yang dicari oleh malaikat, karena memang itu diperintahkan oleh Allah. Rasulullah mengatakan hadis yang cukup panjang, ya potongannya saja. Innallaha ta'ala wa malaikatu yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahlu dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jal tanadaw halumma ila hajatikum wa yakhufunahum bi ajnihatim ila sama'id dunya. Masya Allah, sesungguhnya Allah itu punya makhluk namanya malaikat. Dalam hadis yang lain, sayyaratun, malaikat yang berjalan bertawaf di seluruh penjuru dunia ini, berkeliling mencari apa? Majelis zikir, dan zikir yang paling tinggi adalah Al-Quran, majelis Al-Quran. Faidah wajadu, kalau satu di antara mereka atau sebagian mereka mendapatkan majelis tersebut, jadi dilihat dari langit dunia ini bercahaya, ini masjid Islamic Center Gerai 2 ini bercahaya, malaikat turun. Oh ya benar, maka apa yang terjadi? Tanado, mereka saling memanggil, halumma ila hajatiku, wahai ikhwani, wahai teman-temanku, datang kemari, inilah tujuan hajat kita, inilah tempat majelis yang kita cari, yang merupakan perintah ilahi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan bersaf-saf dengan sayap-sayap mereka sampai langit dunia Allah Subhanahu wa taala, sampai selesai. Maka dilaporkan kepada Allah. Ketika datang kepada Allah, Allah bertanya. Allah tanya kepada mereka, padahal Allah lebih paham, lebih mengetahui tentang kondisi makhluknya, manusia kita ini Allah lebih tahu dari para malaikat. Tapi sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada ahlul majelis di hadapan malaikat Allah, Allah bertanya, bagaimana kau dapatkan? Kaifa wajadtum ibadi? Wahai malaikat, apa yang kau dapatkan tadi, ya hamba-hambaku yang soleh di bumi? Kenapa Allah tanya seperti ini jemaah sekalian? Kata ulama, karena dulu malaikat pernah protes kepada Allah ketika Allah mengabarkan bahwa Allah akan menciptakan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir. Ingatlah tak kala Allah berfirman, mengabarkan, memberitakan kepada malaikat, wahai malaikatku, aku mau menciptakan makhluk, khalifah, makhluk manusia yang kelak akan memimpin bumi. Ya Allah, bagaimana kau ciptakan? Apakah mereka akan sedangkan mereka akan merusak wa yasfikud dima, dan akan saling menumpahkan darah. Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu wahai malaikat daripada kalian. Maka saat seperti ini Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat Allah taala. Ini di antara alasan para ulama membuat catatannya kaitannya dengan ayat tersebut. Makanya Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku, wahai para malaikatku? Mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu ya Rabb, mereka mendengarkan ayat-ayatmu Rabb, dan seterusnya. Akhir hadis yang cukup panjang, setelah semua dilaporkan oleh malaikat dan Allah lebih paham kepada malaikat itu, tapi karena sebagai bentuk penghargaan penghormatan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asyhidukum anni qad ghafartu lakum. Wahai malaikatku, ketahuilah, saksikanlah, kalian menjadi saksi bahwa aku, yakni Allah taala, telah mengampuni seluruh dosa-dosa ahli majelis tersebut. Karena majelis Quran. Di ahli majelis semua yang hadir di situ sampai akhir diampuni oleh Allah taala. Di pengampunan ini dalam riwayat sampai akhir, ya. Orang yang duduk dalam majelis sampai akhir. Sampai akhir itu mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat bertanya, yaqulul malaikatu, malaikat bertanya,
atau protes lah boleh dikatakan, satu dari malaikat yang ada. Instruksi, ya Rabb, fihi fulanun laisa minhum ya Allah. Si fulan bin fulan itu duduk dalam majelis sampai akhir, tujuannya bukan untuk duduk dalam majelis sebenarnya, cuma karena nggak enak aja. Dapat undangan ya kan, yang undang DKM tetangga atau orang baik Pak Haji ya kan, maka hadir terpaksa. Hatinya nggak cocok. Atau ada orang yang ada keperluan, ternyata dia sedang duduk di majelis, dia nungguin di pojokan sampai selesai majelis. Itu kata malaikat. Ada orang-orang yang datangnya bukan niat untuk hadir dalam majelis itu, bukan karena engkau berarti ya Allah, bukan untuk mencari ilmu ya Allah gitu. Maka Allah mengatakan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah ahlu majelis yang tidak pernah merugi siapapun yang menyertai mereka, walaupun niatnya awalnya bukan karena Allah, Allah. Ini menunjukkan kemuliaan ahlul majelis Al-Quran. Dari sini ada beberapa turunan ya, istimbat hukum oleh para ulama. Di antaranya, oh ternyata amal tanpa niat pun dapat keutamaan. Ada. Keutamaannya adalah apa? Diampuni dosa. Diampuni itu niatnya, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Tapi niatnya untuk mendapat ilmu tidak dapat, karena nggak ada niat untuk cari ilmu, karena tidak enak. Ilmu tidak dapat, tapi pengampunan diberikan oleh Allah. Kenapa? Begitu mulia majelis Al-Quran. Makanya jemaah sekalian, bersyukur kepada Allah jika di masjid ini, mungkin di rumah kita sering kita adakan taklim ya, mungkin dengan anak kita dan istri kita, atau perlu kadang-kadang mengundang ustadz untuk ngajari anak-anak kita. Beruntunglah karena telah menjadikan tempat di rumah kita menjadi tempat yang dikaruniai rahmat, diliputi sakinah, dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala.